Cewek red flag ya. Tentang cewek red flag. Alhamdulillahnya aku bisa kasih tahu. Aku pernah ngasih tahu gini. Cowok itu ada 2 tipe. Cowok baik dan cowok jahat. Cewek ada 3 tipe. Cewek baik, cewek jahat, dan cewek tengah-tengah. Oke, aku ulangi ya. Cowok ada 2 tipe. Cowok baik dan cowok jahat. Pertanyaannya, cowok ada 2 tipe ini, cowok baik dan cowok jahat. Yang lebih banyak cowok baik atau cowok jahat? Benar. Jadi lebih banyak cowok jahat daripada cowok baik. Itu yang pertama ya. Cewek ada 3 tipe. Cewek ada 3 tipe. 1 cewek baik, 2 cewek tengah-tengah, 3 cewek jahat. Yang lebih banyak cewek baik, cewek tengah-tengah atau cewek jahat? Cewek tengah-tengah itu paling banyak tuh. Cewek baik dikit, cewek jahat dikit. Cewek tengah-tengah itu paling banyak, cewek gak jelas itu paling banyak. Artinya, kabar baik buat Anda, kalau Anda randomly milih cewek, paling Anda dapat yang paling mungkin cewek tengah-tengah atau cewek baik. Anda akan kecil banget kemungkinan dapat cewek jahat. Tapi kalau cowok, kebanyakan kalau randomly langsung diambil dapatnya yang jahat. Makanya yang banyak beredar itu adalah cowok-cowok red flag. Bukan cewek-cewek red flag. Karena cewek-cewek mohon maaf itu kemungkinan kecil dapat yang jahat. Kemungkinan besar dapat cewek yang tengah-tengah itu. Oke, tapi Ustadz, nanti kita akan jawab si red flagnya. Tapi Ustadz, kenapa banyak cewek masuk neraka? Jawabannya sederhana, karena secara jumlah cewek juga lebih banyak. Dan waktu itu Rasulullah khusus menggarisbawahi satu hal. Perempuan itu, kata Rasulullah, seringkali lupa akan kebaikan-kebaikan suaminya. Karena suami ini adalah pintu yang paling mudah untuk masuk surga. Contoh kayak gini ya. Kalau cewek-cewek mau puasa, boleh masuk dari pintu puasa. Kalau cewek-cewek suka baca Quran, bisa masuk dari pintu Al-Quran. Kalau cewek-cewek sering bersedekah, akan masuk lewat pintu sedekah. Tapi kalau cewek yang meninggal diridhoi sama suaminya, maka mereka boleh pilih pintu mana saja dan mereka masuk. Artinya adalah apa? Karena ini adalah penting banget. Kenapa penting? 1, karena cewek itu lebih mudah melupakan segala sesuatu kebaikan. Contoh ya misalnya ya, ini katanya, tapi belum tentu katanya. Seringkali kalau kita ngobrol sama perempuan, ini pengalaman pribadi ya, aku nggak tahu akan berlaku pada bapak ibu sekalian atau tidak. Tapi kalau Ummu Alila ngomong ke aku, itu senantiasa pakai selalu atau tidak pernah. Jadi nggak ada tengah-tengah tuh nggak ada, selalu atau tidak pernah. Contoh, kamu tuh nggak pernah beres, paham? Pintu WC nggak pernah ditutup. Kamu tuh selalu pakainya berantakan, paham ya? Artinya perasaan kemana aku ada bagus deh itu kan. Tapi itu dilupakan kayaknya tuh. Itu mungkin itu kan ya. Allah lebih sahab. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu nggak tahu efek ibu-ibu tuh sebesar apa bagi laki-laki. Tahu nggak kenapa? Laki-laki kalau misalnya, istri kalau misalnya dia berbakti pada suaminya dan suaminya ridho sama dia, maka dia boleh masuk dari pintu surga mana aja. Karena sebegitulah efek seorang perempuan pada seorang laki-laki. Artinya bisa kita sampein yang paling banyak menentukan laki-laki itu jadi baik atau tidak baik adalah perempuan. Serius, bukan mau bagi beban, tapi ini serius. Gak percaya? Lihat 5 ulul azmi. 5 ulul azmi. 1 cewek red flag, 4 cewek teladan. 5 ulul azmi. Nabi yang paling bawah, Nabi Muhammad. Siapa yang buat beliau jadi kayak gitu? Bunda Khadijah. Yang nemenin beliau. Ingat yang beriman pertama kali pada beliau siapa? Bunda Khadijah. Itu beriman pada beliau, yang lain gak diperhatiin lagi. Rasul udah bilang, dia pulang dari Gua Hira dalam keadaan takut, khawatir, deg-degan, ngelihat Bunda Khadijah, setengah kekhawatirannya hilang. Bayangin, belum ngomong, baru ngelihat, setengah kekhawatirannya hilang. Setelah curhat, hilang semua kekhawatirannya. Itu efek perempuan tuh ngeri banget. Aku juga sama. Aku bilang sama Ummu Alila senantiasa, aku bermasalah dengan semua orang, gak ada masalah. Mau Instagramku hilang, bodoh amat. YouTubeku hilang, bodoh amat. Asal jangan kamu aja ribut sama aku. Paham maksudnya? Karena kalau Ummu Alila ribut sama aku,
Itu semua jadi masalah tuh di luar. Paham gak maksudnya? Ngisi jadi males, bisnis jadi males, bikin Instagram males, syuting males, keluar rumah males. Paham maksudnya Bapak Ibu sekalian? Bisa dipahami. Itu laki-laki kalau di dalam rumahnya beres, unstoppable. Dia gak bisa dihentikan oleh siapapun. Tapi begitu di rumahnya habis dia di luar. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian. Artinya cewek ini sedemikian penting. Makanya yang tadi banyak masuk neraka adalah gara-gara dia tidak suportif terhadap suaminya. Balik lagi ke ulul azmi, Bunda Khadijah. By the way, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hidup beliau pencapaian termasuk yang paling tinggi adalah Futu Mekah, betul? Setelah Futu Mekah beliau ngapain? Party? Enggak. Perayaan, celebration? Enggak. Apa? Bikin rumah baru? Enggak. Ngapain beliau? Begitu Futu Mekah ke makamnya Bunda Khadijah. Enggak banyak yang tahu kan? Rasulullah setelah Futu Mekah, yang lain celebration, yang lain perayaan dalam tanda kutip merasa senang. Rasulullah berkemah di makamnya Bunda Khadijah 2 malam untuk curhat kepada Bunda Khadijah. Artinya yang diingat pertama kali setelah Futu Mekah adalah orang yang nganterin dia sampai di titik itu. Artinya Bunda Khadijah pengaruhnya luar biasa. Bayangin kalau kita punya di rumah Bunda Khadijah, jadi kayak apa tuh suaminya tuh? Atau jadi kayak apa tuh anak-anaknya tuh, speknya kayak apa tuh? Alias speknya pasti kayak Fatimah. Spek suaminya minimal kayak Nabi Muhammad minimal. Kalau dukungannya seperti itu. Yang kedua, naik ke atas, Nabi Isa. Nabi Isa punya siapa perempuannya? Bunda Maryam. Bunda Maryam itu terkenal ketika dia masih perawan, itu menjaga dirinya. Benar-benar dalam keadaan suci. Maka dia adalah wanita terbaik di dunia versi Rasulullah. Bunda Maryam. Di atasnya lagi ada Nabi Musa. Musa punya siapa? Diceritakan di dalam Al-Quran. Musa punya ibunya. Ibunya Musa. Bayangin, Anda lagi hamil, melahirkan anak, disuruh nganyutin ke sungai. Kira-kira bisa terima atau enggak? Sulit. Tapi Bunda Nabi Musa itu benar-benar melakukan itu karena Allah ikhlas. Dan percaya ketika Allah bilang lakukan, nanti aku akan kembalikan kepada kamu. Maka dia lakukan karena itu perintah Allah, maka dikembalikan benar-benar Nabi Musa kepada dia. Ketakwaan seorang ibunda Musa membawa Musa menjadi orang yang ikhlas. Lihat bagaimana Al-Quran menggambarkan kata-kata bundanya Musa sebagai orang-orang yang ikhlas. Dan akhirnya Musa dilabeli di dalam Al-Quran juga sebagai kata-kata mukhlas. Orang-orang yang ikhlas. Artinya dia dapat itu dari ibunya. Naik ke atas, ada siapa? Ibrahim. Ibrahim apa yang dia punya? Siapa yang dia punya? Bunda Hajar. Ditinggal di Ka'bah. Lalu dibilang ini semua karena Allah. Bertakwalah pada Allah. Dia bilang kalau karena Allah, Allah nggak akan pernah meninggalkan hamba-hambanya. Maka dia membesarkan Nabi Ismail di situ, dapat Zam-Zam dan segala macam. Akhirnya masih sampai sekarang kita dapat jasa-jasanya beliau dalam haji peringatannya. Itu adalah Bunda Hajar. Di atasnya lagi ada siapa? Nabi Nuh. Nah tapi Nabi Nuh red flag. Nah kalau begitu kita sampai pada ciri-ciri cewek red flag. Pertama, cewek-cewek red flag adalah cewek yang gak kenal Allah. Itu red flag. Karena kalau orang sudah gak kenal Allah, narasinya pasti selain Allah. Pertanyaannya, kalau sudah selain Allah, kepada apa orang-orang itu akan tunduk? Kalau enggak karena materi, kalau enggak karena manusia, kalau enggak karena popularitas, kalau enggak karena yang lain. Segala macam bersifat dunia. Contoh misalnya ya, mohon maaf nih, kadang-kadang ini omongan gibah-gibah di dalam rumah tangga ya. Ini aku cerita dikit. Kan kalau di dalam rumah tangga kan gak apa-apa ya. Artinya dalam tanda kutip di dalam rumah tangga kita diskusin sesuatu. Misal contoh ya. Terkadang aku sama Umalila ngobrol ketika kita ngelihat dunia media sosial yang sekarang. Media sosial sekarang itu satu yang ditawarkan. Apa? Popularitas. Exposure. Karena exposure itu akan mengeluarkan dopamin dari otak. Dopamin ini ratusan kali lebih candu daripada narkoba. Bisa difahami? Dan siapa yang lebih terpapar kepada dopamin ini di dunia media sosial? Perempuan. Kok perempuan lagi Ustadz? Perempuannya salah? Bukan. Karena yang diuntungkan di dalam dunia media sosial adalah
perempuan. Kenapa perempuan? Perempuan tuh menarik Bapak Ibu sekalian. Kan sudah disampaikan di dalam Al-Quran. Perempuan dihiaskan sehingga menarik bagi laki-laki. Artinya aku sudah pernah bilang media sosial sekarang itu adalah tempat yang sangat menguntungkan buat perempuan. Maka ketika perempuan di media sosial mereka sangat terpapar dengan yang namanya exposure atau popularitas. Aku ngobrol sama Ummu Alila, aku ngeliatin ada beberapa pasangan yang baru nikah. Ketika pasangan-pasangan ini baru nikah dalam tanda kutip mereka kayak influencer dan segala macam. Aku bilang sama Ummu Alila, aku ngerasa ini kayaknya pasangan ini bermasalah. Kenapa? Karena ada pola yang konstan. Apa pola yang konstan? Perempuannya senantiasa nyari exposure di media sosial secara berlebihan. Apa-apa diposting, apa-apa diposting, apa-apa diposting. Lagi ribut sama suami diposting. Lagi terus kemudian romantis sama suami diposting. Pelukan sama suami diposting. Ini diposting, suamiku keren banget diposting. Suamiku begini diposting. Semua diposting jadi exposure. Bisa dipahami Bapak sekalian. Artinya apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya adalah dia mulai craving, mulai candu dengan exposure itu. Dan akhirnya yang di sebelahnya jadi gak cukup. Karena ada penelitiannya. Cewek-cewek yang terpapar di sosial media sering kali dipuji, sekali upload ratusan komen, cantik banget, keren banget, body goals banget, relation goals banget, segala macam pujian-pujian itu akan membuat dia merasa candu sehingga akhirnya hidup dia di situ. Besok ketika suaminya bilang, kamu keren banget hari ini, itu biasa bagi dia karena bukan itu lagi yang dia cari. Paham sampai di sini? Berarti cewek red flag yang pertama yang nggak kenal Allah. Kalau nggak kenal Allah, dia akan cari yang lain. Entah itu harta, entah itu manusia, popularitas, dan seterusnya. Itu cewek red flag yang pertama. Kayaknya nggak ada lagi, kayaknya yang lain. Cuma itu doang sih kayaknya cewek red flag. Karena cewek red flag, cewek itu secara secara natural, cewek itu lebih mudah untuk diubah daripada laki-laki. Sebenarnya. Karena contoh kayak gini ya. Laki-laki yang paling penting bagi dia adalah harga diri. Perempuan paling penting adalah perlindungan, kenyamanan. Itulah kenapa kajian lebih banyak perempuan, bukan laki-laki. Karena laki-laki itu harga diri, nggak mau dia datang pengajian. Lebih baik nonton di YouTube. Kenapa? Kalaupun dia jadi orang baik, bukan gara-gara ustadz itu. Bisa difahami, karena ini harga diri. Tapi kalau perempuan senang, makanya karena laki-laki itu adalah soal harga diri, sulit diajarin. Sulit untuk dikasih tahu. Bertanya, malu. Mas tadi bertanya udah keren tuh. Kenapa? Karena bagi laki-laki harga diri. Tapi kalau perempuan, dia lebih mudah untuk dinasihatin. Dengan cara yang tepat tentunya. Seperti rusuk bengkok lalu kemudian mau dilurusin lagi. Ya balik lagi lah. Intinya sih menurutku sih ya laki-laki dan perempuan punya peran masing-masing di dalam agama. Cuma apesnya perempuan, apesnya ibu-ibu sekalian. Di zaman media sosial, ibu-ibu tugasnya lebih berat. Karena kenapa? Karena ibu-ibu bisa punya power lebih kuat. Kekuatannya lebih besar. Powernya lebih besar. Untuk dakwah lebih besar. Untuk terus kemudian membela yang baik lebih besar. Tapi untuk jadi buruk pun juga lebih besar. Itu